Assalamualaikum saudara. Awal mula diturunkannya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan diperlihatkannya kepada beliau mimpi yang baik. Dan tidaklah beliau bermimpi melainkan mimpi itu seperti terangnya waktu subuh. Lalu timbul kesenangan untuk berhalwah, menyepi, maka beliau pun menyendiri di Gua Hira. Beliau beribadah beberapa malam di sana sebelum kembali kepada keluarganya dan meminta bekal secukupnya. Setelah itu beliau pun kembali kepada Khadijah radhiyallahu anha dan berbekal kembali secukupnya sampai datang Al-Haq kepadanya ketika beliau berada di Gua Hira. Maka datanglah seorang malaikat seraya mengatakan, "Bacalah." Beliau menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Lalu dia, malaikat, menarikku dan mendekapku dengan erat hingga aku merasa kepayahan, lalu ia melepasku. Kembali ia mengatakan, "Bacalah." Beliau menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Lalu dia, malaikat, menarikku untuk kedua kalinya dan mendekapku dengan erat hingga aku merasa kepayahan, lalu ia melepaskanku. Dia tetap memerintahkan, "Bacalah." Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu dia, malaikat, menarikku untuk ketiga kalinya dan mendekapku dengan erat hingga aku merasa kepayahan, lalu melepaskanku kemudian mengatakan, "Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu lah yang maha pemurah." Kemudian beliau pulang dalam keadaan hatinya gemetar ketakutan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Khadijah seraya berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Maka beliau pun diselimuti hingga hilang dari diri beliau rasa takut tersebut. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun bercerita kepada Khadijah tentang kejadian yang dialaminya. Beliau mengadukan, "Sungguh aku mengkhawatirkan diriku." Jawab Khadijah menenangkan, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah engkau merasa khawatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah akan merendahkanmu selamanya. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang menyambung tali silaturahmi, engkau telah memikul beban orang lain, engkau suka membantu seorang yang kesulitan, engkau menjamu para tamu, dan selalu membela kebenaran." Lalu ia mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah, dan beliau adalah seorang Nasrani pada masa jahiliyah. Warokoh pandai menulis kitab dengan bahasa Ibrani, maka ia pun menulis Injil dengan bahasa Ibrani sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warokoh adalah seorang yang telah lanjut usia lagi buta, maka Khadijah berkata kepada beliau, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh anak saudaramu keponakan ini." Lalu ia mengatakan, "Wahai keponakanku, kejadian apa yang telah engkau lihat?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan semua peristiwa yang beliau alami. Mendengar penuturan itu lantas Warokoh mengatakan, "Sesungguhnya dia adalah Namus yang dahulu juga telah mendatangi Musa. Aduhai seandainya di saat-saat itu aku masih muda, dan seandainya kelak aku masih hidup tatkala engkau diusir oleh kaummu." Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Apakah mereka akan mengusirku?" Ia menjawab, "Benar, tidaklah datang seorang pun yang membawa ajaran seperti apa yang engkau bawa, melainkan ia akan diusir, dan seandainya aku menjumpai hari itu, aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga." Tidak berselang lama Warokoh pun meninggal dunia. Kisah di atas menunjukkan kemapanan jiwa dan keteguhan hati Khadijah, sehingga beliau menjadi pendamping hidup yang selalu memberikan dorongan dikala sang suami membutuhkannya. Bahkan di awal mula diutusnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi, banyak orang yang mengingkarinya bahkan mengusir beliau. Namun, kebenaran tersebut akhirnya akan nampak dan semuanya mengakui kebenaran tersebut.